Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bagaimana cuaca Melbourne, Australia hari ini Bang Nuim? Panas terus-terusan 30. Waduh, bentar lagi 39 hari lagi Ramadan ya, Masya Allah. Bang Nuim, kalau di Australia itu ada nggak sih yang namanya oligarki? Karena kemarin Presiden Biden itu sampai menggariskan dalam pidato terakhirnya bahaya oligarki di Amerika. Begitu juga menjadi pilihan berita kita pagi hari ini. Saya nggak tahu ya kalau di Indonesia nampaknya urusan pagar makan tanaman pun sudah menjadi ciri-ciri dari oligarki bagi sebagian orang. Wallahu a'lam bisawab. Dan bagaimana kisah ketika Trump, akankah perang berubah jadi perang ekonomi? Karena nampaknya Swiss sudah menawarkan tempat pertemuan antara konflik Kiev dan Rusia. Juga di Gaza sekarang ini sudah ada 3 katanya yang dibebaskan. Sandra, akan bergulir terus gencatan senjata. Siapa yang menang dalam hal ini antara Hamas dan laknatullah Israel ini? Apa yang Bang Nuim lihat dari pergolakan dunia ini? Mungkin itu di antara beberapa isu yang berkembang, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Kalau kita lihat terutama barangkali soal Gaza ini dengan Israel yang hampir saja pada saat-saat terakhir hampir terjadi kegagalan karena katanya Hamas belum menyerahkan daftar orang-orang yang akan dibebaskan dan lain sebagainya. Setelah mereka dibebaskan, ketiga orang yang pernah disandra oleh Hamas itu bawa katanya ada kantong masing-masing dan situ ada tulisan Hamas, tapi tulisan Hamas itu kemudian dihapus gitu atau ditutupi lah. Dengan demikian tidak terjadi pertempuran lagi. Tapi sampai beberapa menit sebelum betul-betul gencatan senjata berlaku itu Israel mulai melancarkan serangan lagi. Jadi bagi Netanyahu ini memang agak sulit ya sebenarnya karena di dalam kabinetnya itu ada orang yang paling fasis ya, paling ekstremis, paling fasis itu kalau menteri ekonominya kalau tidak salah mungkin dia itu orang dari Eropa Timur dan ini orang yang selalu menganggap bahwa Palestina itu tidak ada. Bangsa Palestina itu tidak ada. Mereka suka mengatakan Palestina itu bukan manusia dan lain sebagainya. Dan ini barangkali adalah pengikut dari suatu aliran di Israel bernama Kahane. Yang kemudian dijadikan Cohen dalam bahasa Amerika atau Inggris itu Cohen. C-O-H-E-N dari Kahane jadi Cohennya. Ini adalah keturunan Rabai ya, pendudukan pendeta Yahudi yang sangat ekstrim. Mereka ini yang betul-betul sangat luar biasa ekstremitasnya, apalagi terhadap bangsa Palestina. Jadi semua ini kita melihat, apakah ini merupakan sumbangan dari Donald Trump karena dia hari ini akan dilantik, ataukah ini merupakan warisan dari Biden? Kita mengetahui Biden ini apapun yang dia katakan mengenai oligarki itu yang dia maksudkan itu adalah Elon Musk ya. Elon Musk itu adalah orang yang terkaya di dunia yang punya roket bisa kirim manusia ke antariksa dan lain sebagainya. Dan sekarang ini diangkat oleh Trump untuk menghemat biaya Amerika. Jadi oligarki yang dia maksudkan itu bukan oligarki dari luar. Nah, kita ini kan banyak oligarki dari luar sehingga bisa bikin pagar bambu, tapi tidak diketahui siapa yang melakukannya. Ini menarik kalau kita bicarakan. Karena pertama, ini bambu yang begitu banyak, 30 km lebih, dari mana diperoleh bambu ini? Apakah bambu ini dari hutan negara yang ditebangi? Kalau demikian tidak ada masalah. Apakah ada izin? Kalau ada izin, siapa yang memberikan izin? Jadi keadaan sekarang yang kita lihat, nih, pagar makan lautan, bukan pagar makan tanaman ini, adalah ini bisa menimbulkan macam-macam masalah bagi kita sendiri. Pertama, di mana badan internasional negara kita? Mana dia? Mana ini ahli-ahli spionase kita? Mana ahli-ahli intelijen kita? Mereka nggak tahu. Kalau mereka tidak tahu, ya ini aneh bin ajaib. Kan tugas mereka untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka bisa tahu hal-hal yang kecil yang nanti bisa memenjarakan seorang ulama dan lain sebagainya, bisa menangkap teroris. Dalam hal ini mereka tidak tahu. Dan kita bertanya, dan kemudian bahwa ini dilakukan dengan cara misalnya mencabut kembali pagar-pagar itu. Ini dikerjakan oleh TNI Angkatan Laut. Kita lalu bertanya, di mana polisi air? Kan kita punya polisi air. Saya pernah punya seorang
seorang kenalan, seorang sahabat dari polisi air, dia pernah menjadi malahan Kapolda di Bali dan lain sebagainya. Kita kan ada polisi air, apakah ini kembalinya dewi fungsi? Nah, ini kan pertanyaan yang timbul. Jadi siapa yang ini masuk akalkah tidak diketahui ada pagar sepanjang 30 km di laut yang notabene adalah milik negara dan rakyat Indonesia, tidak diketahui siapa yang memagarnya, seenaknya saja. Apakah ini pekerjaan seperti zaman Alibaba, Simsalabim, ya open sesame semuanya terjadi? Kan di mana ini sekarang ini keadaannya? Kita tidak ada yang tahu. Mesti ada yang memberikan izin. Oh, tidak ada yang memberikan izin. Kalau tidak ada memberikan izin, siapa yang lancang membangun pagar seperti itu begitu dahsyatnya? Ini 30 km ini bukan kebalan tanggung. Jangan bayangkan bambu dari mana. Bambu ini diambil dari hutan negara, dari hutan rakyat. Diambil dari mana bambu ini? Dipasang. Dan kemudian paling sedih, cara menyambutnya itu kesian kita menggunakan perahu-perahu nelayan ya, karena katanya terlalu dangkal. Parahan bisa barangkali dipakai semacam kerekan dan lain sebagainya dari darat saja dengan tali. Tapi itulah menunjukkan ini agak kalang kabut dan agak kacau balau keadaan seperti ini. Ini bukan terjadi di hutan-hutan Kalimantan. Ini bukan terjadi di hutan-hutan Papua. Ini terjadi di Jakarta, di dekat Jakarta lah. Bagaimana ini? Kalau sekiranya datang tentara musuh masuk dan sebagainya mengirimkan pasukan pengacau, apakah kita tidak tahu bahwa itu terjadi? Karena ini pagar bambu ini tidak bisa dalam satu malam saja simsalabim kemudian terjadi. Tidak. Ini berlangsung cukup lama. Bagaimana? Adakah ini izinnya? Kan bisa. Kementerian yang bersangkutan kan bisa saja melihat di komputer ada izin nggak ini. Sekarang mulai diributkan. Mulai diributkan. Ya, KKN mengatakan, KKP ini mengatakan, wah, ini jangan dong dicabut dulu nih, kita baru nyegel. Kok Angkatan Laut udah cabut? Nah, ini sekarang di dalam batang tubuh kabinet yang begitu besar, sudah yang dibentuk oleh Prabowo. Sekarang coba, ini terjadi simpang siur antara satu dengan yang lain. Prabowo mengatakan memerintahkan, sedangkan KPU mengatakan, oh tidak bisa sembarangan, ini baru disegel, kita belum bisa membuktikan dan lain sebagainya. Ini bikin kita garuk kepala juga ini. Kita garuk kepala dan melihat sebuah ini terjadi. Apakah ini merupakan suatu contoh dari keadaan masa depan kita? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini bisa. Karena persoalan makanan bergizi cuma-cuma ini juga udah ada yang basi, ada yang macam-macam. Jadi kesian juga ya. Makanya kita bilang dalam pertemuan minggu lalu, tunggu 100 hari, apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan sebelum Lebaran ini sudah bisa selesai. Tapi Pak Prabowo bilang bukan tunggu 100 hari, tunggu 6 bulan lagi gitu. Kata begitu, baru ada baru ada kan kita itu dia mengatakan 6 bulan, tapi kan biasanya diberikan waktu 100 hari. Iya, betul. Di luar pemerintahan, bukan pemerintahan. Kita yang melihat. Lalu kita melakukan penilaian. Cuman dia telah memberikan aba-aba tunggu 6 bulan. Memang tidak mudah. Kenapa? Kenapa tidak mudah? Nah, ini karena yang diwariskan oleh orang yang pernah dipuja melampaui raja sebagai dewa, diwariskan oleh orang yang menjanjikan SMK. Dan banyak janji lain, ada 60 janji lain yang tidak terpenuhi. Bahwa ini akan dilakukan tanpa APBN. Tahu-tahu mesti pakai APBN. Ya, kita kan sudah bicara berapa kali persoalan bus. Betul. Kereta api cepat. Jakarta-Bandung yang sebenarnya tidak perlu. Sehingga menteri yang waktu itu menjadi Menteri Perhubungan bahkan tidak mau hadir pada peresmian itu. Karena memang masalahnya seperti dikatakan ketika saya waktu itu berada di Jepang tahun 2017 kalau tidak salah. Di situ saya mendengar profesor-profesor ahli keuangan Jepang mengatakan, waduh bagaimana ini Indonesia ya. Kita tawarkan pinjaman 0,1% ditolak. Dia terima tawaran dari Cina, dari Tiongkok 2%. Nah, bagaimana itu? Coba, di mana logikanya itu? Mau dikasih 0,1% bunganya. Oh nggak mau, kita mau yang bunganya 2%. Nah ini kan, kenapa itu biayanya sampai lebih dari 7 miliar? Sedangkan yang di Teheran, dari Teheran ke Isfahan, yang jaraknya 3 kali lebih dari Jakarta, Bandung, itu biayanya cuma 3,5 miliar. Kenapa tinggi? Ini semuanya yang buat kita garuk kepala nih. Orang terlalu pintar barangkali, kita mungkin terlalu bodoh. Sehingga tidak bisa memperhitungkan. Soal kecil saja, Jepang menawarkan 0,1.
Nah, Tiongkok menawarkan 2%. Kita mau yang 2%. Mungkin angka 2 itu lebih besar. Tapi itu besar menguntungkan Tiongkok, merugikan kita. Bukan menguntungkan kita, merugikan Tiongkok. Jadi ini masalah semuanya. Pagar bambu ini, cobalah. Betul-betul pagar makan tanaman itu ini dia. Pagar makan tanaman. Iya, di halaman muka Tempo bilang begitu ini. Dan itu tanahnya sudah bersurat semua lagi, lautan dengan surat. Ini kan unik kan? Apa di negeri lain ada lautan itu ada sertifikat atau gimana Bang? Kita memang ada tambak. Itu harus ada tambak, betul. Di laut misalnya di Tasmania itu ada tambak untuk ikan salap, ya, untuk sabet. Ada tambak, tapi itu ada izin dan lain sebagainya yang dibangun. Memang itu merupakan bagian daripada ekspor, untuk ekspor dan untuk kepentingan masyarakat yang ingin digalakkan supaya lebih banyak makan ikan, karena ikan itu adalah makanan yang berkhasiat dan lain sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan, kenapa umat Islam yang dikatakan diharamkan maitata wa dam wa lahmul khinzir, diharamkan bagai kamu bangkai, darah dan daging babi, kok boleh makan ikan? Ikan itu kan bangkai, tapi ikan itu khasiatnya luar biasa untuk kesehatan, jadi diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan. Itulah dikatakan orang. Nah itu dibuat di Tasmania, itu banyak tambak di laut dengan izin. Jadi tahu ada jelas genah, kata orang Jawa, izinnya itu ada. Ini siapa yang mengizinkan pagar bambu, untuk apa? Itu bukan untuk pertambakan, bahkan merugikan mereka yang punya tambak di laut. Katanya ini dibangun oleh 3 kelompok nelayan. Kita tidak menganggap enteng kepada nelayan, tapi sanggupkah para nelayan itu membangun sesuatu yang kemudian untuk membongkarnya? Kelihatan TNI Angkatan Laut agak kewalahan juga karena dangkal dan lain sebagainya. Jadi ini bersimpang siur. Kita mesti melihat ini semua yang terjadi. Apakah bisa dengan sewenang-wenang dilakukan suatu pembangunan seperti itu tidak diketahui oleh intelijen kita? Kemana intelijen kita ini? Kita bertanya, ya kita tentunya ingin bertanya. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita khawatir nanti tahu-tahu masuk saja tentara dari luar. Jadi bagaimana kita mengamankan Natuna? Kalau kita ini aja tidak bisa mengamankan Pantura, ini Natuna ini bagaimana? Lebih jauh. Pantura ini di depan hidung kita, di depan mata kita, tidak jauh dari Jakarta Utara. Nampaknya kita perlu belajar dari perjuangan Hamas ini, masalah mempertahankan negara ini. Apa yang Bang Nuim lihat, siapa yang akhirnya menang ini di antara dua kekuatan yang luar biasa, pergolakan dan merenggut-rengut isu di dunia hari-hari hampir setahun setengah lebih ini, Bang Nuim. Ini masalahnya kan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Tidak ada yang menang dalam hal ini. Memang Israel menunjukkan bagaimana hebatnya, tapi juga orang mengatakan, wah ini udah lebih dari setahun, kok nggak selesai. Bahkan kemarin ini sudah lebih dari setahun. Nah orang mulai bertanya, Hamas itu dikatakan oleh banyak ahli, bahkan dari pihak Israel sendiri, itu tidak mungkin bisa dihancurkan begitu, dimusnahkan begitu saja. Sekarang ini timbul karena di antara yang menjadi tawanan, ya, bukan tahanan ya, menjadi tawanan Hamas itu termasuk tentara-tentara juga Israel. Memang banyak di antara tentara Israel itu adalah mereka yang mengikuti wajib militer. Tapi bagaimana keporak-porandaan yang terjadi? Ya, keporak-porandaan yang terjadi. Menariknya adalah ini barangkali suatu kebetulan saja, kita tidak. Ketika Trump waktu itu mengatakan, kalau sampai pada waktu saya dilantik, ini persoalan tidak juga selesai, saya akan mengirimkan neraka ke Gaza. 2 hari kemudian neraka Gaza pindah ke Los Angeles. Terjadi kebakaran besar-besaran dan lain sebagainya. Dan dia terus membuat. Ini aneh ya, Trump ini aneh. Setelah dia kalah, orang mengatakan sebelum Biden dia kalah, waktu Biden menang dia kalah, orang mengatakan habis, tamat riwayatnya. Ternyata tidak. Padahal dia banyak dustanya. Dia menuduh misalnya banyak pendatang ke Amerika tuh yang menculik katanya kucing milik penduduk untuk dimakan dan lain sebagainya. Semua dibantah bohong. Tetapi dia dipilih. Kebohongan ini ternyata sangat menguntungkan mereka yang sedang berkampanye. Saya janjikan SMK dan lain sebagainya. Dan dibohongin tidak jadi. Tapi itu dengan persetujuan rakyat meningkat itu. Karena bisa berbohong itu nampaknya bisa menarik perhatian rakyat. Tapi ini menunjukkan
mutu dari rakyat cara Amerika itu. Mereka suka dengan orang-orang bombastis seperti Donald Trump. Ya kita tidak begitu suka juga kepada Biden. Kita ingat bagaimana dia langsung terbang waktu itu ke Israel untuk berpelukan dengan Netanyahu. Bagaimana dia terus memberikan bantuan lebih dari 22 miliar dolar bom yang dipakai untuk menghancurkan rakyat Gaza. Aneh bin ajaib. Menteri Luar Negeri yang lalu, yaitu Blinken, itu mengatakan, ya terjadi genosida di Sudan. Subhanallah, dia bilang. Ini yang kata orang itu. Tungau di seberang lautan kelihatan. Ini yang di pelupuk mata, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa yang terjadi di Gaza? Dia bisa mengatakan genosida di Sudan. Itu untuk mengalihkan perhatian. Memang di Sudan terjadi perang saudara. Memang di Sudan terjadi kekerasan. Tapi itu masih dalam keadaan merimbang. Bukan timun lawan durian, ya timunnya Gaza, duriannya Israel dengan bantuan Amerika yang begitu dahsyat. Tapi mereka tidak bisa melihat sebuah itu. Mereka selalu mengatakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan, tapi kamu tidak boleh melakukan apa yang saya lakukan. Jadi begitu kira-kira, tidak bisa orang Inggris mengatakan kamu tidak bisa mengutuk pada orang lain apa yang kamu maafkan pada diri kamu sendiri. Harus dia mesti konsekuen, mesti berani secara jujur. Tapi ya jujur istiqamah, tapi apa boleh buat? Ini kan tidak terjadi sama sekali. Orang semua mengatakan apa yang akan terjadi sekarang ini. Trump akan menjadi presiden sebagai negara yang dianggap masih tetap yang terkuat di dunia. Kita melihat, tapi aneh bahwa untuk pelantikan ini Trump mengundang Xi Jinping, cuma kabarnya Xi Jinping berhalangan untuk hadir. Banyak pemimpin Eropa tidak diundang, Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis, ya, Perdana Menteri Jerman tidak diundang untuk menghadiri. Akankah hubungan panas? Memang Uni Eropa sudah memberikan ini ya dengan NATO-nya, dengan iurannya dan lain-lain, dan juga dengan semangat menyelesaikan Ukraina dan Rusia. Apa yang akan dilakukan atau analisa apa yang Bang Nuim lihat menjelang pelantikan Trump esok hari ya, tanggal 20 kan di Amerika, besok ya, itu hari ini di Jakarta. Gimana Bang? Ya ini kan menarik sekali, karena kita melihat NATO ini makin besar ya, dengan Swedia mulai masuk, Finlandia masuk bergabung. Kita melihat kemunafikan NATO. Nah, di mana munafiknya? Ketika mereka terdesak dan takut terancam oleh Rusia, Uni Soviet, mereka mengajak Turki. Turki jadi anggota NATO. Ketika mereka membuat satu kelompok ekonomi dengan pasaran bersama, Turki mau masuk, tunggu dulu. Ini ada perbedaan budaya di Turki, tunggu dulu. Sehingga ada kelakar di Turki. Orang Turki katanya berdoa, bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kapan Turki akan jadi anggota pasaran bersama Eropa? Tuhan menjawab, tidak di dalam hidupku. Jadi Tuhan menjawab, tidak di dalam hidupku. Itu suatu sindiran yang luar biasa. Sampai sekarang tidak diterima. Ini kan juga merupakan lihat balasannya. Apa sekarang ini mereka terjajarnya kemana-mana terjadi. Dan mereka tidak bisa berbuat suatu apa. Kita bukan mengatakan apa yang dilakukan oleh Rusia itu adalah benar. Tapi kalau kita misalnya mengutuk apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, bagaimana dengan Israel terhadap Gaza, terhadap Palestina? Sekarang coba dibayangkan begini, setiap penduduk tepi barat, bisa mendatangi militer Israel mengatakan saya merasa terancam. Oh ya, ini senjata untuk kamu. Langsung dikasih senjata untuk bela diri. Itu. Dan mereka sudah berhasil sekarang mengadu domba antara rakyat Palestina di tepi barat dengan penguasa Palestina yang memang dari sejak dulu tidak begitu dianggap oleh banyak orang. Tapi begitulah seorang settler, pemukim yang tidak punya hak, yang dikatakan di Australia sendiri mengatakan tidak punya hak mereka masuk dan membangun di tepi barat. Dan itu melanggar hukum internasional. Tapi tidak ada yang peduli, karena yang melanggar Israel ya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa dan tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Sehingga mereka bisa sekarang ini sudah makin banyak pemukim Israel itu yang punya senjata. Makanya mereka sering gentayangan melakukan penganiayaan, pembakaran perkebunan atau ladang dan lain sebagainya milik Palestina, dan tidak ada yang bisa berbuat suatu apapun. Suatu apapun tidak bisa. Dan apa yang terjadi di tepi barat? Apa
Mahmud Abbas ini seorang yang unik gini. Abu Mazen ini nampaknya apakah akan berkolaborasi dengan Israel atau cemana Bang Wim nih? Jadi dia lebih mementingkan kedudukannya. Dia lebih mementingkan kedudukannya. Dia mengetahui bahwa dia tidak, kalau misalnya di tepi barat, barangkali secara kalau diadakan pemilihan secara jujur, jurdil, mungkin dia tidak akan terpilih lagi. Karena sudah tidak ada lagi, orang tidak lagi menganggap dirinya. Karena dia tidak mampu berbuat satu apapun. Apapun tidak butuh, hanya duduk saja di situ sebagai seorang pemimpin tanpa tanggung jawab. Harusnya sebagai pemimpin dia juga mesti punya tanggung jawab. Tidak bisa. Dan kelihatannya sekarang ini apa yang terjadi? Dia barangkali bisa tertawa, terbahak-bahak melihat apa yang terjadi di Gaza. Tahu-tahu sekarang terjadi di tepi barat sendiri. Makin banyak kekacauan, kekejaman, kezaliman yang dilakukan oleh penduduk dengan tentunya dibiarkan oleh tentara Israel yang bertugas. Dan mereka itu dikatakan, kalau mereka datang, saya membaca laporan dari Badan Siaran Australia ABC bahwa seorang pemukim bisa mendatangi markas militer. Saya terancam ini, saya perlu ini senjata, dikasih senjata langsung. Gila. Ya, luar biasa, itulah pentingnya sebuah persatuan, Masya Allah. Bang Nuim, 3 menit, masih ada 6 menit lagi. Apa yang ingin Bang Nuim ingatkan ini? Ini kan kesehatan menjelang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mungkin Bang Nuim ada tips-tips khusus buat para pendengar radio Silaturahim di tengah gejolak hati yang luar biasa, perekonomian dalam negeri maupun tingkat si miskin dan si kaya, nampaknya BPS bilang semakin jauh, dan juga keimanan kita yang harus dipompa, tapi negeri ini hanya 30% saja yang bisa baca Al-Quran. Nah, silakan Bang Nuim. Ya, ini menarik ya. Karena kita sedang betul-betul dalam keadaan di mana kita membaca bahwa golongan menengah itu yang disebutkan golongan menengah yang selama ini sangat diandalkan itu mulai susut, mulai merosot. Kemudian banyak di antara mereka katanya yang terpaksa harus mengambil tabungan mereka untuk bisa barangkali menjalani kehidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Dan ini semuanya terjadi. Jadi kalau kita bertanya, kalau kita mendengar yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, dia di Mesir, bahwa sekian puluh % anak-anak, jadi 10 tahun belakangan itu apa yang terjadi? Megah-megahan membangun, bukan apa-apa. Orang mengatakan, ya itu memang hebat ya infrastruktur, itu prasarana dulu deh, sekarang infrastruktur. Tapi coba saudara katanya jalan dari Jawa Timur misalnya, sampai ke Jakarta, naik mobil. Itu jalan yang dibangun selama 10 tahun belakangan ini itu bergelombang. Bergelombang, seperti orang terhentak ke atas ke bawah, macam di dalam laut itu, macam di laut, bergelombang. Jadi tidak dasar. Ada yang mengatakan, itu sengaja karena orang nanti jangan tidur, apalagi supirnya, supaya dia tetap awas. Kedua, dia kan supaya orang dilatih untuk tetap pakai sabuk pengaman dan lain sebagainya. Nah, kita melihat semua ini. Kita tidak bisa berbuat sesuatu apa. Karena apa? Ya tangan menyencang, bahu memikul. Kamu yang memilih, kalau memang kamu yang memilih, mungkin ada parcok ya, coklat itu nggak tahu lah. Kamu yang memilih, kamu yang melestarikan 10 itu semua, kamu punya perbuatan. Tangan menyencang, bahu memikul, itu harus. Tapi sebagai manusia, kita memang tidak kehilangan harapan akan rahmat, akan barakah dari Allah SWT. Dan sekarang kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Karena antara lain seperti dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran, bahwa disitulah diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Sehingga ketika kita memproklamirkan kemerdekaan 1945, dipilih pada bulan Agustus itu karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Kenapa tanggal 17? Karena itu jumlah rakaat yang harus dilakukan seorang muslim. Minimum dalam sehari salatnya 17 kali, yaitu 17 rakaat. Bukan 17 kali, 5 kali, tapi 17 rakaat, itu dipilih 17 Agustus 1945. Jadi hikmah dari Ramadan itu dimanfaatkan oleh almarhum Bung Karno pada waktu itu. Nah, sekarang kita mewarisinya. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ya, kita melakukan bagi saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, itu puasanya tetap enak saja dari jam kira-kira 13 jam lah, 12. Kalau saya di sini nanti kan harus
iftarnya itu hampir jam 9. Kalau dan suhunya panas ya jelas karena Mantap matahari tidak tuh. terbenam. Tidak terbenam. Makanya banyak di Eropa kalau musim misalnya Ramadan itu jatuh musim panas dan ketika matahari terbenam jam 10 malam juga itu di Kanada banyak mereka yang akhirnya berlibur istilahnya bulan Ramadan kembali ke negeri asal mereka di Arab sana karena di Arab sana itu puasa tetap sampai jam 6 juga ya sekitar jam 6 lah buka puasa. Tidak seperti di Kanada atau di Eropa. Jadi sebenarnya kita melihat semua ini, saudara-saudara saya yang berada di Indonesia sekarang ini. Nggak apa-apa, puasa kan sampai jam 6. Kalau saya nanti harus sampai jam 9. Dan tidurnya tidak banyak, karena juga langsung sahur lagi. Cepat dan lain sebagainya. Iya, tetapi semua ini kan sebenarnya tidak ada, bukanlah merupakan sesuatu yang alasan tuh. Yang sangat berat. Sangat berat. Karena pertama, Al-Quran itu, Islam itu untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Kalau kamu memang tidak sanggup karena sakit, itu kamu bisa menundanya. Tidak ada, kamu tidak boleh menganiaya diri kamu sendiri. Ajaran dari Islam itu tidak diperbolehkan menganiaya diri kita sendiri. Oleh sebab itu, banyak ulama yang mengatakan apa yang dilakukan misalnya oleh orang-orang Syiah ketika mereka Asyura itu pukul diri, noreh badan sehingga berdarah, dan itu tidak dibolehkan. Itu sama sekali tidak dibolehkan. Tapi ada hal yang juga yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini kebetulan. Ini ada seorang perempuan India di Yaman dijatuhi hukuman mati karena dia membunuh seorang partner dia buka usaha kesehatan dengan orang Arab ini, dan dia bunuh orang Arab ini, laki-laki ini dia bunuh, dan dia kemudian dengan racun dan lain sebagainya, dan kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Nah sekarang pemerintah India kalang kabut. Bagaimana ini bisa menghindari hukuman mati ini? Menariknya di sini ingin saya jelaskan, karena saya pernah diikut sertakan oleh suatu siaran televisi nasional di Australia ini untuk membicarakan tentang hukuman mati yang dijatuhkan atas diri 2 orang juru rawat di Arab Saudi dari Inggris ya juru rawatnya, karena mereka terbukti bersalah membunuh seorang juru rawat berasal dari Australia. Nah ini menariknya begini, membuka mata sebenarnya. Ketika ditanyakan kepada sanak saudara yang paling berkepentingan, yang paling kehilangan dengan tewasnya juru rawat dari Adelaide dari Australia Selatan itu adalah sanak saudara dia yang terdekat. Waktu itu orang tuanya sudah tidak ada pamannya. Kepada pamannya itu dikatakan, ini mau dihukum mati atau hukuman lain? Pamannya bilang hukuman mati. Oke, kata pengadilan. Kalau begitu nanti pada waktu akan dilaksanakan hukuman mati dengan dipancung, kamu harus hadir dan kamu harus memberikan aba-aba kepada Algojo bahwa kamu bersedia hukuman mati dilaksanakan. Oh, nggak bisa dong. Kenapa ya? Saya nggak tega. Nah, udah. Kalau nggak tega bagaimana? Ya ganti rugi. Karena yang paling dirugikan dalam kasus seperti itu adalah sanak keluarga, bukan negara. Sanak keluarga ini melihat Islam itu dari segi itu yang sangat dirugikan. Nah, jadi sekarang orang India ini, perempuan India yang kebetulan beragama Kristen kalau saya tidak salah, dia sekarang ini mesti kalau kabarnya sanak keluarga dari orang Yaman yang dibunuhnya dengan meracun orang Yaman itu, kalau dapat ganti rugi 40.000 dolar Amerika, mungkin dia akan dimaafkan. Dia akan dimaafkan. Jadi tidak jadi dihukum pancung, tidak jadi dihukum mati. Nah ini mesti diingat. Jadi hukum mati di dalam Islam itu tidak hanya keputusan pengadilan, tetapi keputusan orang-orang yang paling dirugikan dengan terbunuhnya salah seorang anggota keluarganya. Jadi wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan di antara umat Islam ya. Wa idza hakamtum bainan nas di sini kan artinya umat manusia. Apakah dia muslim bukan muslim ya? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Kamu menghukum dengan adil. Nah ini yang paling dirugikan dalam hal ini adalah sanak keluarga dari korban, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa.
Nah, itu Islam itu mengaturnya begitu. Masya Allah. Ya, ada yang mengatakan ya itu tidak bisa diterima karena itu berlawan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Bagaimana kalau sebenarnya ternyata bahwa nanti tidak bersalah dan lain sebagainya. Ya itu lain perkara, tapi hukumnya yang berlaku di dalam Islam itu keluarga terdekat yang sangat dirugikan dengan terbunuhnya anggota mereka, itulah yang harus menentukan. Nah, ini terjadi sekarang di Yaman. Tapi belum tentu apakah pemerintah India akan bersedia untuk memberikan sumbangan $40,000 Amerika untuk bukan mengganti, tidak bisa, nyawa itu tidak bisa diganti dengan tetapi paling tidak bisalah sedikit ya menenangkan sanak keluarga yang telah ditinggalkan. Ini menarik sekali, saya mengikuti persoalan ini karena teringat akan kejadian yang menyangkut seorang juru rawat dari Australia yang dibunuh oleh 2 orang juru rawat dari Inggris karena mereka mau mencuri uang dia di Arab Saudi, di kejadian di Arab Saudi. Ketika akan dijatuhi hukuman, ditanya kepada pamannya bilang hukuman mati. Oke, kata hakim, kalau begitu nanti pada waktu pemancongan, hukuman mati, kamu harus hadir dan pada saat terakhir kamu yang memberikan indikasi ya atau tidak harus dijalankan hukuman mati itu. Pernah gitu. Akhirnya dilaksanakan. Nggak mau dia. Nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa dilaksanakan hukuman mati. Nah, jadi diganti rugi. Nah, ya itulah hukum dalam Islam. Masya Allah, luar biasa Bang Nuim pagi ini. Tapi satu lagi tadi saya pengen nanya ini Bang Nuim. Ini ada menjelang Ramadan, Encep Nurjaman alias Hambali yang lama di Guantanamo 23 tahun nampaknya disuruh pulang ini sama Menteri Yusril. Ada harapan. Ini Guantanamo masih ada berarti Bang Nuim, walaupun Obama sudah bilang ditutup ya. Bener Bang Nuim? Iya, belum juga. Ini kan masih disewa dari Kuba. Sudah ada beberapa yang dipulangkan ke Pakistan, ada yang dipulangkan ke Inggris, ada yang dipulangkan ke beberapa tempat. Ya, Hambali ini masih perkaranya nih masih simpang siur, tapi dia masih berada di Guantanamo. Dan Guantanamo itu masih merupakan bagian, itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Kalau dia ditahan di daratan Amerika, dia mesti sudah dibebaskan. Karena apa? Karena perkaranya tidak juga diajukan ke pengadilan. Seseorang itu tidak bisa dipenjarakan terus-menerus begitu saja. Kejadian di Australia baru-baru ini. Tidak baru-baru ini, beberapa waktu yang lalu. Banyak kaum pendatang yang pakai perahu itu ya, termasuk dari Indonesia yang dibawa oleh perahu-perahu dari Pulau Roti, daripada itu yang disebutkan sebagai manusia perahu. Mereka tertangkap. Mereka kemudian dipenjara, bukan dipenjarakan, ditahan di hotel-hotel di sini. Di dekat kota malahan di hotel itu. Jadi hotel ya, bukan penjara di hotel. Tapi kemudian ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Australia, mengatakan apakah boleh seseorang ditahan tanpa diadili selama-lamanya. Tidak bisa, kata pengadilan. Bebaskan, terpaksa dibebaskan. Terpaksa dibebaskan. Tidak bisa. Jadi di sini kita melihat bahwa hak asasi manusia itu memang betul-betul ditaati. Ketika Mahkamah Agung mengatakan tidak bisa pemerintah dengan seenaknya menahan seseorang terus-menerus tanpa mengadilinya. Jadi sama dengan Hambali. Tidak bisa dia sebenarnya sampai begitu lama, tetapi karena dia bukan ditahan di daratan wilayah yang disebutkan wilayah yurisdiksi, wilayah hukum Amerika, maka itu disewa dari Kuba, ya dia bisa ditahan terus-terusan di situ. Tapi kalau sekiranya dipindahkan ke daratan Amerika, dia tidak bisa, dia harus dibebaskan atau diadili. Jadi mereka belum bisa mengadili. Ada apa? Kita juga bertanya, kenapa tidak diadili? Apakah ada hal-hal yang dianggap nanti karena mereka mengetahui bahwa pengadilan itu di sana di Amerika tidak mudah barangkali diumbang-ambing. Kita melihat bagaimana ketika sebelum menjadi presiden, Trump ini sudah dinyatakan bersalah melakukan 34 perbuatan pidana dan lain sebagainya. Tapi kemudian sebagai presiden, dia semacam diampuni, amnesti, bukan dia sebagai presiden, tetapi jabatannya sebagai presiden. Jadi kita melihat hakimnya tidak pandang bulu. Kamu mau jadi presiden, itu bukan persoalan. Kamu tetap adalah seorang warga negara, dan tiap-tiap warga negara itu tidak ada yang berada di atas hukum. Jadi hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu tidak ada. Insya Allah. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi ini telah membersamai pendengar radio Silaturahim. Keynote dari Bang Nuim sebagai penutup kisah pagi ini. Silakan Bang Nuim.
itulah ya seperti dikatakan tadi, kita selalu mengejek. Hmm. Ya, kita mengejek apa yang disebutkan sebagai Islam itu, oh itu tidak bisa diterima dan lain sebagainya, dan itu dipantangkan sekali dan lain sebagainya dan sebagainya. Padahal mereka tidak melihat karena dengan adanya hukum-hukum yang begitu tegas dalam soal mendirikan keadilan, itu memang tidak bisa dicari tolak bandingnya. Makanya saya katakan berapa kali bahwa di pintu gerbang masuk Fakultas Hukum Universitas Harvard di Amerika Serikat, ini universitas tertua dan selalu dianggap sebagai nomor 1 di Amerika, dan juga di pintu gerbang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, itu ada kutipan dari surat An-Nisa. Kenapa kita mesti mengutip itu? Tapi kita mengatakan ini tidak boleh dicampur aduk antara politik dengan ini kan mengatur kehidupan. Nanti di akhirat itu Allah SWT yang mengatur. Di dunia diatur oleh manusia berdasarkan perintah dari Allah SWT. Jadi itulah tadi yang dalam surat An-Nisa 135 itu dikatakan bahwa dalam persoalan keadilan itu qisti, dia tidak pakai adil tapi pakai qisti, itu kita harus jujur, adil bahkan terhadap diri sendiri. Jadi tidak bisa karena seseorang itu punya kekuasaan, lalu biarpun dia misalnya korupsinya sampai 300 triliun dihukum hanya 6 tahun, curi ayam bisa dihukum 7 tahun, itu tidak masuk di akal di dalam Islam. Insya Allah. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa pagi hari ini, dan pendengar yang sudah terus menunggu di 18 negara pagi hari ini juga puas mendengarkan suara dari Bang Nuim Hayat. Dengar suara Bang Nuim aja sudah enak kita, apalagi isinya katanya. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.